Fakultas Hukum Universitas Flores. Dan juga salam jumpa lagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kandungan Malang dan juga teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Flores. Pada hari ini sebagai menjadi pertemuan kita yang kedua, dan kita akan membicarakan tentang penegakan hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia mempunyai sejarah yang panjang, sepanjang sejarah umat manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara istimewa dianugerahi akal budi dan hati nurani oleh Tuhan yang Maha Esa. Dengan akal budi dan hati nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan dasar untuk memutuskan sendiri tindakan dan perbuatannya. Untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Sebelum lebih lanjut bicara tentang penegakan HAM, kita perlu mengetahui dulu dan memahami dulu apa arti atau pengertian dari HAM itu sendiri. Pengertian dari hak asasi manusia, hak asasi atau hak dasar adalah hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak dia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara atau pula lahir karena hukum. Hak asasi manusia berbeda dengan hak biasa yang lahir karena hukum atau karena perjanjian. Di dalam konteks Indonesia, dalam ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1988 mengatakan hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodratib dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, dan tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Berdasarkan rumusan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, saya mengutip pendapat dari Saudara Christophorus Kopong. Beliau mengatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang berikut kita masuk kepada pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau karena kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Contohnya seperti kita ketahui bersama bahwa ada kasus Tanjung Priok, ada kasus penembakan misterius, ada kasus Marsina, ada kasus Aceh, ada kasus Poso, ada kasus Trisakti, ada kasus Dukun Santet, ada kasus Timur pasca jajak pendapat, ada kasus Ambon, kasus Bom Bali, kasus Adepura di Papua, kasus Munir, dan kasus-kasus lain yang tidak sempat saya sebutkan di sini. Menurut pakar hukum Adnan Boyo Nasution, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, kejahatan terhadap integritas orang. Yang ketiga, tindakan kekerasan terhadap sipil dan politik. Yang keempat, tindakan kekerasan
terhadap hak sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, hak asasi manusia merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak dasar itu dalam lingkup nasional maupun global. Tidak hanya itu, HAM juga menjadi instrumen untuk menjaga hak dan martabat manusia. Secara konstitusional kita dapat melihat bahwa HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pemerintah pun telah berusaha secara khusus untuk menerbitkan sejumlah aturan mengenai hak asasi manusia, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di dalam upaya menegakkan HAM ada banyak hambatan yang tidak dapat dihindari, yaitu yang pertama korupsi dan ketidakadilan, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga keterbatasan sumber daya, yang keempat masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia ada beberapa upaya. Yang pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional hak asasi manusia. Yang ketiga, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang keempat, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelaku ke pengadilan hak asasi manusia. Yang kelima, melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, penguatan lembaga penegakan HAM. Yang ketujuh, kolaborasi internasional, berpartisipasi dalam kerjasama regional dan internasional dalam upaya meningkatkan penegakan HAM. Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM, yang pertama, tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM. Yang kedua, melaporkan terjadinya pelanggaran HAM. Yang ketiga, melakukan penelitian dan atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM. Yang keempat, mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM. Dan yang kelima, mendukung upaya penegakan HAM namun tetap bersikap kritis. Teman-teman, mungkin pada pertemuan yang kedua ini saya merasa pertemuan kita cukup sekian, dan harapan saya apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kedua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang.